Oke, para bujang, kita kembali lagi di konten misteri lagi sama gua RC Gimang pastinya di sini. Ya, kali ini kita akan bahas misteri kartun lagi setelah sekian lama. Sempat beberapa waktu tidak membahas karena gue fokus di akun kedua gua. Kali ini gue akan membahas lagi pastinya. Sebelumnya gue mau klarifikasi mengenai komunitas gue yang gue bilang selamat tinggal video short itu benar. Jadi kemungkinan video short gue akan gue hapus, tidak terkecuali yang videonya udah rame juga bakal gue hapus, mungkin semuanya. Ya mungkin buat gue ini cukup menyedihkan ya, dan mungkin bagi kalian juga buat video yang di short gue itu mudah, tapi nggak semudah yang kalian kira gitu. Tapi gak usah terlalu sedih, kemungkinan short video gua akan ada lagi, tapi dengan kesan yang sedikit berbeda, gak terlalu jauh gitu aja untuk pemberitahuannya. Dan oke, kita langsung masuk ke videonya aja, jadi kita gak usah sedih-sedih guys ya. Dan para bujang semua pastinya, teman-teman yang udah sub atau bukan, jangan lupa sub channel gue, pokoknya nanti gue taruh di deskripsi channel gue, maksud gue channel kedua gue. Oke, kita masuk ke videonya guys dan para bujang sekalian. Oke, kita masuk ke video yang pertama, kita mulai videonya. Oke, stop. Oke, di kartun yang pertama kali ini kita ada film Cars 3 yang jarang sekali kita lihat. Film Cars yang gue bahas itu baru ada 2 kalau nggak salah ya, tapi kita nggak ngomongin itu. Oke, kita lihat di sini di film Cars 3 ada Lightning McQueen dan juga siapa nama bis itu, si Mr. Freezer ya, lupa gua. Gue yang bikin, gue yang lupa. Oke, di sini pokoknya sedang diadu gitu ya. Nah, di sini kan ada karakter bis sekolah. Nah, si Mr. Freezer ini. Oke, maaf sebelumnya guys, ada kesalahan. Jadi itu Mr. Freezer itu nanti setelah scan ini adalah Mr. Freezer. Ya, karakter bis sekolah yang sepertinya agak jahat gitu di sini. Sebagai arena apa sih ini, gue susah jelasinnya, pokoknya begitu ya. Lightning mungkin itu terdampar di sebuah arena kekerasan gitu di mobil, lalu scan berpindah ke animasi Legend pastinya di channel Space Tune, dan channelnya juga pun udah gak ada di Indonesia, dan hanya orang-orang tertentu, bahkan ya tahun 90-an mungkin yang tahu ya, anak-anak mungkin tidak tahu, atau bocil-bocil seperti kalian guys ya, makanya gue kasih tahu ya. Dan ini adalah Mr. Freezer, adalah seorang pengemudi bus yang mempunyai kekuatan sihir pastinya, magic ya di sini. Jadi si karakter Mr. Freezer itu terinspirasi dari Magic School Bus ya, di film atau animasi anak kartun 90-an di TV Space Tune, yang sekarang sudah tidak akan kembali lagi, yang katanya kami akan kembali gitu. Dan ternyata tidak kembali lagi, haha, sedih sekali gitu guys ya. Jadi ada sebuah Easter egg di sini, gue jelaskan. Ini adalah Easter egg atau pesan tersembunyi, yaitu salah satu dari pesan tersembunyi di film Cars 3. Di sini karakter Mr. Freezer itu diambil dari karakter ini, jadi nggak terlalu mirip banget. Namanya juga kan ngambil referensi doang, bukan ngejiplak gitu ya. Oke, segitu aja untuk di video yang pertama. Lanjut ke video yang kedua. Oke, kita masuk di game yang kedua. Di sini adalah Upin Ipin. Kita mulai videonya.
Oke, stop. Ya, keanehan terjadi di scan terakhir ya. Kita ulang dulu videonya biar kalian tahu. Jadi di sini Upin dan Ipin dan ada juga Kak Ros. Kak Ros itu mengajak menonton wayang. Langsung saja ke intinya. Mengajak nonton wayang Upin Ipin, dan Upin Ipin pun kegirangan guys di sini. Sambil makan popcorn katanya ya kan. Nah, kesenangan di sini semua berjalan nampak normal. Lalu di sini scan sudah menunjukkan apa? Kita kasih stiker dulu ya biar pada tahu. Kasih stiker dulu di sini. Di sini kalian bisa lihat ya, ini. Di sini nampak sekali, jelas sekali kita lihat di scan ini. Terlihat sebuah lukisan gambar antariksa atau luar galaksi, pokoknya gitu. Pokoknya ada planet-planet di situ. Lalu saat lampu dimatikan, astagfirullahaladzim, maaf, gue lupa ya bikin sendiri. Jadi scan ini sebenarnya itu alur mundur ke alur maju ya guys ya. Dari awalnya itu kan gelap, Upin dan Ipin lagi main bayangan. Nah, seketika lukisan yang antariksa itu muncul gitu secara tiba-tiba. Kalian bisa lihat di scan terakhir ini. Nah, kalian lihat ini, lukisan antariksa itu seketika muncul secara tiba-tiba tanpa dihadirkan, tanpa diadakan gitu sama Upin Ipin bujang. Apakah ini sebuah hal mistis? Tentu tidak bujang ya. Ini kemungkinan hanyalah kesalahan dari animator atau animasi Upin Ipin sendiri dan editor Upin Ipin dan Leskopak itu sendiri bujang ya. Nah, jadi gue yang bikin scannya itu kadang suka on sumpah, maksudnya videonya gitu. Di sini kan awalnya itu kan mati lampu. Nah, saat lampu dinyalakan ada Kak Ros ngajakin nonton wayang gitu. Jadi ini mungkin hanya kesalahan atau emang kesalahan sih, mau dibilang apa lagi bujang. Dan pokoknya seperti itu ya. Oke, kita langsung ke video ketiga. Oke, di video ketiga ini cukup kontroversi di short gua ya. Banyak yang bertanya dan baik yang menjawab dengan imajinasi mereka masing-masing, dan juga ada yang sadar. Jadi di scan ini, di video ini kali ini Upin Ipin lagi terlihat opah Kak Ros dan Upin Ipin ingin mengecek sebuah kamar mandi di episode yang ada ular itu. Gue lupa namanya, udah gue sendiri bikin, nanti gue kasih kalau kalian nanya. Jadi di sini Opa mengecek secara tidak langsung. Opa juga takut ya sama ular, karena di sini Opa memegang sapu ya, dan mengecek kamar mandinya Upin dan Ipin beserta mereka sih, kamar mandi mereka gitu. Di sini mengecek pakai sapu. Opa nggak sampai masuk sih, ngeceknya dari luar di sini ya. Nah, di sini ada bak kamar mandi. Di scan ini sebelumnya juga ada bak kamar mandi. Baik yang bilang bak kamar mandi yang digantung itu pindah ke scan yang tadi ini, scan ini. Nah, sebenarnya kita positive thinking aja, mungkin bak kamar mandi Upin dan Ipin ada dua. Kebetulan juga kan kembar ya Upin dan Ipin. Nah, bisa jadi seperti itu ya teori dari gua, tapi nggak tahu juga apa emang ini kesalahan atau emang pindah, atau ya masa bisa pindah sendiri bujang. Ya enggak lah ya. Jadi mungkin hanya, nah di sini tiba-tiba gua nggak tahu sih ada yang aneh apa enggak. Di sini kok luas banget ya kamar mandi Upin Ipin ya. Setahu gua waktu itu kecil itu, cuma modal apa batap apa nama sih buat nampung air gitu, cuma gitu doang gitu. Tiba-tiba luas di sini ya di scan ini.
di video ini, maksud gua di episode ini lah pokoknya. Nah di sini kan nggak ada apa-apa, ternyata nggak ada ular. Kak harus bertanya ada opa di situ, ih jijik geli gitu pokoknya dibilang. Nah di sini opa kebingungan dan megang sapunya seperti tongkat Dewa Siwa. Di sini ya. Nah jadi di sini scan berpindah ke opa. Nah jadi keanehannya tuh adalah simple saja. Kita kasih stiker dulu biar kalian sadar. Lihat pintu yang tadinya ada seketika tidak ada di belakang opa. Jelas sekali di sini pintu ada ya teman-teman. Mana nih? Nah di sini pintu jelas sekali ada ya teman-teman ya. Ini pintu kan. Nah ini pintu, oke. Saat scan berpindah ke opa, di sini pintu yang sebelah kanan itu tidak ada bujang. Apakah kan di sini kan? Oke, kita klarifikasi saja di video ketiga kali ini dengan mudah. Pintu kamar mandi Upin dan Ipin itu hilang ya bujang secara misterius. Entah ini kesalahan atau bukan, itu ya seperti jawabannya ya. Jadi kalian tidak usah bertanya kembali seperti itu. Oke, kita masuk video yang terakhir. Mulai videonya. Videonya nggak jalan bujang, aneh sekali. Oke, maaf ya tadi videonya stuck anjir. Mungkin karena nge-lag HP gua atau gimana. Oke, di video yang terakhir ada kartun SpongeBob kembali setelah beberapa waktu tidak ada. Oke, kali ini seperti biasa Squidward itu sedang stres gitu kayaknya. Bekerja seharian dengan SpongeBob, hal yang paling ia benci mungkin ya. Di sini tuh kan. Lalu SpongeBob dengan riang keluar membawa 2 Krabby Patty. Semua berjalan normal semestinya, di sini hanya kelihatan raut wajah Squidward yang selalu terlihat di video ini. Wajah Squidward itu penuh tekanan, berbeda 360 derajat ya dengan SpongeBob yang riang gembira pasti yang mengantarkan sebuah Krabby Patty tersebut. Lalu scan berubah dan seperti ya scan ketika berpindah ke sini saat SpongeBob mengirimkan 2 Krabby Patty ke pelanggan ya. Nah di sini langsung berpindah lagi. Kenapa gue bikin scan seperti ini? Jadi untuk kalian yang tidak sadar, ada 2 orang yang sedang makan. Kita bisa lihat secara kasat mata, bisa dilihat secara seksama ya di sini bujang dan teman-teman sekalian. Nah ini bisa lihat di sini. Nah ini dia bujangnya. Duh, gak usah diem ini. Nah sedang itu pengunjung Krusty Krab juga ya, itu si Fred apa sama si Martha apa siapa namanya lupa lah gua. Nah kita hilangkan dulu skip ya. Seketika scan berpindah lagi di video yang terakhir. Nah di sini gue bikin lagi. Jadi sebenarnya adalah 2 pelanggan tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius, atau mungkin mereka CIA yang menyamar sebagai pengunjung atau pelanggan Krusty Krab. Oh tentu saja tidak bujang sekalian. Mana ada CIA menyamar seperti itu. Tidak seperti itu ya bujang ya. Jadi di sini adalah mungkin kita hanya bisa klarifikasi kesalahan dari pihak animator Nickelodeon atau SpongeBob SquarePants itu sendiri bujang ya. Ya gimana lagi? Atau masa iya dihilangkan, itu sangat tidak masuk akal ya, dan cukup membuat anak-anak takut pasti kalau nonton. Tapi kembali lagi, sebuah animasi itu memang sulit dibuat, tidak sedetail, dan kita nonton hanya untuk hiburan pastinya ya bujang, bagi anak-anak. Jadi jangan terlalu serius sih sebenarnya. Jadi gitu aja klarifikasi dan jawaban yang telah gue berikan di 4 video seperti biasanya. Semoga kalian menambah wawasan kalian dan tahu akan video hiburan ini tercipta hanya untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow TikTok gua
juga ya, karena short video gua sudah tidak ada lagi setelah video ini dibuat mungkin ya. Sampai jumpa di next video berikutnya guys, dan para bujang semua, terima kasih.